Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat bukan sebatas memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dilengkapi dengan 3 syarat untuk menjadikannya sah dan sempurna. Jadi jika selama ini hanya sekedar memohon ampun, maka kamu juga perlu tahu 2 syarat lainnya agar taubatmu diterima Allah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan ada 3 syarat taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan bertobat hukumnya wajib dari segala dosa yang pernah dilakukan. Dalam kitabnya, Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika kemaksiatan terjadi antara seorang hamba dan Allah, maka ada hubungannya dengan hak orang lain. Oleh sebab itu, taubat adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan setiap manusia. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya atau semurni-murninya. Quran Surah At-Tarim ayat 8. Untuk bertaubat, maka seorang muslim harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, berhentilah melakukan kemaksiatan. Saat muncul keinginan untuk bertaubat, maka sejak saat itulah kamu perlu menghentikan perbuatan maksiat yang kamu lakukan. Selain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alasan, kamu juga perlu membuat sebuah tujuan besar sebagai motivasi untuk menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Misal, kamu kerap menjalin hubungan yang terlalu intim dengan pasangan hingga melanggar syariat Islam. Maka buat komitmen untuk segera menghentikan perbuatan zina atau perilaku-perilaku yang dekat dengan zina. Kamu bisa membuat motivasi seperti ingin menjalin hubungan intim pertama dengan pasangan yang halal, ingin menjaga kesehatan organ intim, dan menghindari berbagai penyakit dan lainnya. Yang kedua, merasa menyesal melakukan kemaksiatan. Syarat kedua yang perlu kamu lakukan adalah merasa menyesal telah melakukan perbuatan maksiat. Merasa menyesal seolah suatu hal yang ringan, tapi hal ini jadi benar-benar berat bagi mereka yang kecanduan melakukan perbuatan maksiat. Bahkan tak jarang, orang yang telah berbuat maksiat malah bangga dengan kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Ada pula yang sampai membangga-banggakan perbuatan maksiat di media sosial dan diceritakan kepada banyak orang. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mengalami hal serupa, di mana hati benar-benar sudah mati dan berkarat sehingga sulit menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, komitmen tak mengulangi perbuatan maksiat. Berniat tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut selama-lamanya. Kurangi banyak kekhawatiran atau keraguan saat membuat komitmen untuk tak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Sebab terkadang ada pikiran setan yang menghalangi seseorang untuk melakukan taubat dengan sempurna. Misalnya dengan iming-iming tidak akan sering berbuat maksiat, atau hanya sekali berbuat maksiat. Hal ini masih sama buruknya dengan tidak bertaubat. Sebab kamu belum benar-benar merasa bahwa perbuatan maksiat yang kamu lakukan adalah perbuatan yang salah. Jadi masih ada keinginan untuk mencoba lagi. Atau bisa juga karena hawa nafsu lebih besar dibandingkan dengan kinerja akal sehat yang bertugas membedakan benar dan salah serta baik dan buruk. Jika 3 syarat tersebut tidak terpenuhi semuanya atau ada satu syarat yang sengaja dilewatkan, maka taubat yang dilakukan tidak sah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika maksiat yang diperbuat ada hubungannya dengan orang lain, maka syarat taubatnya menjadi 4. Di antaranya adalah 3 syarat taubat kepada Allah harus terpenuhi. Sementara itu, syarat yang keempat adalah memenuhi tanggungan itu pada orang lain. Jika tanggungan itu berupa harta atau yang serupa dengan itu, maka wajib mengembalikannya pada orang yang berhak. Jika berupa tuduhan zina atau yang serupa dengan itu, maka harus mencabut tuduhan tersebut dari orang yang dituduh atau meminta maaf kepada orang yang dituduh tersebut. Jika maksiat yang dilakukan berupa mengumpat orang lain, maka harus meminta dimaafkan pada orang yang diumpat. Lantas bagaimana jika setelah bertaubat, kita mengulangi lagi kemaksiatan tersebut? Jawaban satu-satunya adalah bertobat lagi, dan lagi. Jangan sampai ajal menjemput kita saat kita tengah berbuat maksiat dan enggan melakukan taubat. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak merasa lelah atau bosan
melakukan tobat 100 kali dalam sehari. Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga serta menjadi manusia yang berakhlak mulia saja masih bertaubat. Apalagi kita manusia biasa yang tentu banyak melakukan kesalahan. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Tak perlu ragu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengampuninya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Jika kalian melakukan dosa hingga dosa kalian sampai ke matahari, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bertobat setiap kali membuat kesalahan. أشهد أن